teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Julta Parinding dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Pada saat ini saya akan membahas bab 8, yaitu audit pada sistem PDE. Topik pembahasannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, komponen sistem PDE. Kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibandingkan dengan sistem manual. Yang ketiga, pengendalian intern pada sistem PDE. Yang keempat, penerapan standar auditing pada PDE. Yang pertama, komponen sistem PDE. Auditing dengan menggunakan sistem PDE, namun tetap dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Meskipun demikian, metode khusus harus dilaksanakan untuk menerapkan konsep audit yang mendasar. Sistem PDE atau pemrosesan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing, adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting saat ini untuk dilakukan. Ada 4 komponen sistem PDE, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan metode pengorganisasian data, metode pemrosesan data. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibandingkan dengan sistem manual. Kelebihan. Sistem PDE mempunyai beberapa kelebihan yang signifikan daripada sistem manual, yaitu yang pertama, sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik pada pemrosesan data daripada sistem manual. Yang kedua, sistem PDE dapat memberi laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaahan operasi daripada sistem manual. Yang ketiga, sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Yang keempat, pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang dimaksudkan secara build up ke dalam komputer. Kekurangan. Terdapat 8 kekurangan. Yang pertama, sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibandingkan dengan sistem manual. Kedua, lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual. Ketiga, informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Keempat, pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati pada sistem manual. Kelima, informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibandingkan dengan sistem manual. 6. Berbagai fungsi dapat dikonsentrasikan dalam sistem PDE, sehingga mengurangi pemisahan tugas dan wewenang. 7. Pengubahan sistem dalam sistem PDE lebih sulit diimplementasikan dan dikendalikan pada sistem manual. 8. Pada sistem PDE, lebih banyak orang yang dapat mengakses sistem daripada sistem manual. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya manipulasi sebagai akibat modifikasi tanpa otorisasi. Yang ketiga, pengendalian intern pada sistem PDE. Pengendalian sistem pada PDE mencangkup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas A. Pengendalian aplikasi dan B. Pengendalian umum. Pengendalian umum merupakan pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Pengendalian umum berhubungan dengan keseluruhan bagian sistem PDE. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi, seperti memproses penjualan dan penerimaan kas, pemrosesan gaji, dan upah karyawan, dan sebagainya. Ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE, yaitu pengendalian organisasi dan operasi, pengendalian perancangan sistem dan dokumentasi, pengendalian hardware dan software sistem, pengendalian akses untuk mencegah penggunaan
peralatan PDE, file data, dan program komputer tanpa operasi. Yang B, pengendalian aplikasi. Berkaitan erat dengan tugas-tugas khusus yang dilaksanakan oleh sistem PDE, pengendalian ini berfungsi untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pencatatan data, pengelolaan data menjadi informasi, dan pelaporan informasi yang dihasilkan sudah dilaksanakan dengan benar. Ada 3 jenis pengendalian aplikasi dalam sistem PDE, yaitu pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Yang keempat, penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknisi memadai sebagai auditor. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan auditor yang diperlukan tergantung pada kompleksitas PDE dan tanggung jawab auditor yang ditentukan. Yang B, standar pekerjaan lapangan kedua. Mengharuskan auditor untuk menghimpun struktur pengendalian internal klien. Metodologi yang digunakan dalam sistem PDE secara konseptual sama dengan sistem manual. Prosedur untuk menghimpun pemahaman semakin ekstensif bila auditor menggunakan strategi audit dengan pendekatan lower of control risk. Yang C, menentukan resiko pengendalian. Proses penentuan resiko pengendalian dalam struktur pengendalian PDE sama dengan pengendalian sistem manual yang meliputi mengidentifikasi salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Yang ketiga, melaksanakan pengujian pengendalian. Ada 2 cara yang dilakukan untuk pengujian pengendalian dalam sistem PDE, yaitu yang pertama, pengujian pengendalian dengan komputer auditing through the computer. Yang kedua, pengujian pengendalian tanpa komputer atau auditing around the computer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafin. Terima kasih.